Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran daring. Baik, hari ini berjumpa lagi dengan Ustadz Arifin. Ya, kita akan belajar tema 8 PPKN. Namun sebelumnya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai pembelajaran, silakan disiapkan buku bahan belajar daring dan alat tulis. Baik, hari ini kita belajar daerah tempat tinggalku. Jadi sudah tema 8 ya, untuk muatan pelajaran PPKN KD 3.3 pembelajaran kedua. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anakku? Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang menyikapi keberagaman karakteristik. Kemudian yang kedua, kita akan belajar manfaat keberagaman karakteristik. Dan yang ketiga, kita belajar penerapan keberagaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, menyikapi keberagaman karakteristik. Nah, kita akan membahas terkait dengan sikap terhadap keberagaman karakteristik di lingkungan rumah. Apa saja? Nah, yang pertama, mensyukuri bahwa perbedaan karakteristik dalam keluarga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saling menghargai kekurangan dan kelebihan karakteristik fisik antar anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, peduli dan saling membantu antar anggota keluarga dalam menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Nah, itulah 3 hal sikap kita terhadap keberagaman karakteristik di lingkungan rumah. Kemudian yang berikutnya, kita masuk pada sikap kita terhadap keberagaman karakteristik di lingkungan sekolah. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kita tetap rendah hati, ya, tidak sombong, ya, meskipun memiliki kelebihan karakteristik fisik. Misalnya, ini misalnya saja ya, kita memiliki tubuh yang tinggi, kulit yang kuning langsat, ya, paras yang cantik. Nah, kita tetap rendah hati. Kemudian tidak rendah diri, nah, tidak perlu minder, ya. Mungkin merasa bahwa dia memiliki kekurangan fisik, kekurangan karakteristik fisik, tidak perlu minder, tidak perlu rendah diri, karena sejatinya semua manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ingat itu ya. Ya, tidak perlu minder, tidak perlu rendah diri. Kemudian yang ketiga, saling menghargai perbedaan karakteristik antar warga sekolah sehingga tercipta kerukunan. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga tentang sikap terhadap keberagaman karakteristik di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama, mengenali keberagaman karakteristik dalam masyarakat. Ini penting sekali ya. Kita saling mengenali antar teman, antar tetangga dalam masyarakat, sehingga nanti kita bisa saling menghargai gitu ya, ketika kita sudah mengenali keberagaman karakteristik tersebut. Kemudian yang berikutnya, tetap santun dalam perilaku terhadap warga masyarakat tanpa memandang perbedaan karakteristik. Nah, ini poin kedua, tetap santun. Kemudian yang ketiga, bersikap peduli dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Kita masuk pada materi kedua tentang manfaat keberagaman karakteristik. Nah, yang pertama, manfaat keberagaman karakteristik di lingkungan rumah. Poin pertama, manfaatnya adalah bisa menumbuhkan kesadaran bahwa di rumah terdapat perbedaan karakteristik individu. Meskipun satu keluarga, satu rumah, tetapi pasti ada perbedaan karakteristik antar individu dalam satu keluarga, gitu ya. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa syukur, karena sejatinya setiap perbedaan karakteristik individu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga,
menumbuhkan rasa saling peduli, ya, kepedulian antara anggota keluarga untuk saling membantu menyelesaikan tugas-tugas yang ada di rumah. Nah, kemudian manfaat keberagaman karakteristik di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, menghilangkan sikap rendah diri karena setiap karakteristik individu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tadi itu ya, sikap rendah diri itu tidak perlu, sikap minder itu tidak perlu, ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan karakteristik antar warga sekolah sehingga tercipta kerukunan. Kemudian yang ketiga, menciptakan sikap kebersamaan antar warga sekolah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, baik. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat keberagaman karakteristik di lingkungan masyarakat. Yang pertama, akan memperoleh wawasan tentang keberagaman karakteristik dalam masyarakat. Selanjutnya adalah mengembangkan sikap saling bekerja sama antar anggota masyarakat tanpa membedakan karakteristik individu. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anakku, kita masuk pada pembahasan materi yang ketiga tentang penerapan keberagaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah di lingkungan rumah. 1. Mengerjakan tugas dan pekerjaan di rumah sesuai kemampuan antar anggota keluarga. Ya, jadi biasanya sudah dibagi-bagi tugas. Nah, itu ya. Yang kedua, saling membantu antar anggota keluarga. Dan yang ketiga, berbagi tugas. Nah, ini tadi ya, antar anggota keluarga sesuai kemampuan atau sesuai karakteristik setiap individu. Kemudian yang kedua, penerapan keberagaman karakteristik di lingkungan sekolah. Nah, poin pertama, melaksanakan tugas sekolah sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, membantu teman atau warga sekolah lain yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga, mewakili sekolah dalam perlombaan sesuai bakat yang dimiliki atau sesuai kemampuan yang dimiliki. Nah, untuk selanjutnya adalah penerapan keberagaman karakteristik di lingkungan masyarakat. Apa saja? Nah, yang pertama, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sesuai kemampuan. Yang kedua, membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Ini penting sekali ya. Jadi saudara terdekat kita adalah tetangga kita. Nah, itu ya. Dan yang ketiga adalah mewakili lingkungan dalam perlombaan atau kegiatan tertentu. Nah, anak-anakku, itulah beberapa hal yang kita bahas hari ini. Yang berikutnya kita masuk pada penugasan. Nah, yang pertama, nah, seperti yang kalian lakukan saat ini, kalian mempelajari BBD, ya. Kemudian kerjakan aktivitas siswa. Jadi mempelajari BBD sekaligus menyaksikan video ya. Kerjakan aktivitas siswa selesai, dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal pengayaan dan diakhiri dengan mengisi lembar capaian pemahaman siswa atau LCPM. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Kita akhiri pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.